Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimoksa Marsiwi, NIM A5101829, kelas 4A, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nefrinda Tirta Dewani, NIM A510180039. Kami di sini akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Penyelenggaraan Program Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar. Penyelenggaraan pendidikan inklusif secara umum mendukung model sosial yang dimaksudkan untuk mempromosikan ketidak-inklusifan di semua aspek kehidupan. Pendidikan inklusif menjadi sebuah upaya radikal untuk memandang sistem pendidikan dengan asumsi dasar bahwa semua orang berhak mendapat pendidikan. Pendidikan inklusif merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan siswa-siswa berkebutuhan khusus dengan siswa normal pada umumnya. Pendidikan inklusif diharapkan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi siswa di sekolah. Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian dari segi kurikulum, sarana prasarana, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik. Selanjutnya adalah landasan pendidikan inklusif. Yang pertama adalah landasan filosofis. Secara filosofis, penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya dengan lambang negara burung Garuda, yang berarti Bhinneka Tunggal Ika, yang mana di dalamnya menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah pandangan mengenai agama, dan yang ketiga adalah pandangan universal hak asasi manusia. Yang selanjutnya adalah landasan yuridis. Landasan yuridis yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 Ayat 1 dan 2, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 11 Ayat 1 dan 2, serta Pasal 12 Ayat 1B dan E, Pasal 32 Ayat 1 dan 2. Selanjutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 2 Ayat 1. Yang terakhir adalah landasan empiris. Landasan empiris penyelenggaraan pendidikan inklusif yang pertama adalah Deklarasi Hak Asasi Manusia, yang kedua Konvensi Hak Anak, yang ketiga Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua, yang keempat adalah Resolusi PBB, yang kelima Pernyataan Salamanca tentang Pendidikan Inklusi, yang keenam adalah Komitmen Dakar mengenai Pendidikan untuk Semua, yang ketujuh adalah Deklarasi Bandung, dan yang terakhir Rekomendasi Bukit Tinggi pada tahun 2005. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah dasar. Yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran dirancang berdasarkan hasil asesmen siswa, yaitu proses pengumpulan informasi tentang perkembangan peserta didik menggunakan alat dan teknik yang sesuai untuk membuat keputusan pendidikan yang sesuai dengan peserta didik. Dan kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pada dasarnya menggunakan kurikulum reguler yang berada di sekolah umum. Namun karena ragam hambatan yang dialami peserta didik, kebutuhan khusus, ada yang ringan, berat, maka kurikulum tadi disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, pelaksanaan belajar siswa inklusi menerapkan sistem kelas pull out, yaitu semua siswa ABK mengikuti pembelajaran di dalam kelas reguler. Maka siswa tersebut belajar bersama-sama dengan siswa reguler lainnya. Apabila ABK tersebut tidak mengikuti pembelajaran di dalam kelas, maka akan mengikuti kelas inklusi. Pelaksanaan pembelajaran bagi siswa ABK memakai program-program pembelajaran individual atau PPI yang berasal dari kurikulum modifikasi. Yang ketiga yaitu kegiatan evaluasi pembelajaran inklusif yang dilakukan melalui ulangan harian, UTS, UAS, ujian akhir sekolah, dan penugasan lainnya. Melalui kegiatan ini,
maka diperoleh hasil belajar siswa apakah sudah mencapai indikator atau standar yang telah ditentukan atau belum. Soal ujian yang diberikan kepada siswa ABK berbeda dengan siswa reguler. Soal untuk ABK disusun oleh GPK yang bekerja sama dengan guru mata pelajaran dan telah disesuaikan dengan tingkat kemampuan belajar siswa ABK. Bentuk laporan hasil belajar siswa ABK ini sama dengan siswa reguler, hanya standar ketentuan yang harus dicapai siswa ABK itu lebih rendah dari siswa reguler. Laporan hasil belajar ini disajikan dalam bentuk kuantitatif, yaitu berupa daftar nilai yang telah dicapai siswa. Yang keempat yaitu faktor pendukung dan penghambat pembelajaran inklusif. Hal-hal yang mendukung pendidikan inklusif di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yaitu memberi pelatihan dan mengirim para GPK untuk melakukan pelatihan, workshop tentang pendidikan inklusif. Sarana dan prasarana yang mendukung adanya psikolog, media pembelajaran, dan lain-lainnya. Program sosialisasi penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah juga diperlukan sehingga seluruh pihak yang ada di sekolah dapat menerima kondisi ABK dan memberikan lingkungan yang ramah kepada mereka. Orang tua yang sangat mendukung menunjukkan kerjasama yang positif terhadap keberadaan siswa ABK. Terus faktor penghambat yang terlihat dan terasa adalah berasal dari ABK sendiri. Dengan kondisi siswa berkebutuhan khusus sehingga menyulitkan mereka sendiri untuk beradaptasi dan bersosialisasi kepada yang lainnya. Ya, selanjutnya yaitu upaya mengatasi hambatan dalam pembelajaran inklusif. Guru pendamping khusus selalu siap untuk mendampingi siswa ABK dalam pembelajaran baik di kelas reguler maupun di kelas inklusif. Untuk itu perlu adanya pembangunan kesadaran kepada seluruh warga sekolah untuk saling beradaptasi, berinteraksi, bersosialisasi dengan siswa berkebutuhan khusus. Upaya kesadaran ini dilakukan untuk sosialisasi pendidikan inklusi dan karakter anak berkebutuhan khusus. Dalam memberikan pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus, guru harus memperhatikan karakteristik dan kemampuan siswa agar pembelajarannya diberikan sesuai dengan. Selanjutnya saya akan membahas tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusif. Selama memungkinkan semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan atau perbedaan yang ada pada diri mereka. Sekolah inklusif harus mengenal, merespon terhadap kebutuhan yang berbeda-beda pada siswanya, mengakomodasi berbagai macam gaya dan kecepatan belajarnya, dan menjamin diberikan pendidikan yang berkualitas kepada semua siswa. Hal itu dapat dicapai melalui penyusunan kurikulum yang sesuai, pengorganisasian yang baik, pemilihan strategi pembelajaran yang tepat, pemanfaatan sumber-sumber yang dengan baik, dan penggalangan kemitraan dengan masyarakat sekitar. Penempatan anak secara permanen di SLB atau sekolah khusus di sekolah reguler seharusnya merupakan suatu kecuali untuk kasus-kasus tertentu di mana terdapat bukti bahwa jelas pendidikan di kelas reguler tidak memenuhi kebutuhan anak, bila diperlukan demi kesejahteraan anak yang bersangkutan, dan bila kehadiran ABK terbukti mengganggu kesejahteraan sekolah tersebut. Nilai positif pendidikan inklusif yaitu meningkatkan peluang pemenuhan hak pendidikan bagi semua, yaitu education for all. Yang kedua yaitu meningkatkan peluang pemenuhan hak belajar bagi ABK. Yang ketiga yaitu proses pembelajaran emosi sosial bagi ABK, proses pembelajaran emosi sosial spiritual bagi orang-orang normal. Dan yang ketiga, pendidikan bagi ABK yang efisien dan tepat. Bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.